salah satu klub motor yang sekarang bubar. klub motor lu dikata arogan nih. Wah, gimana bener? Nggak tahu, itu kan oknum. Teman-teman, di balik tubuh kuatnya Doni, tapi dia punya story gelap ketika naik motor. Ada. Hei, Halo. astagfirullahaladzim. Bapak tah, Gila. abis motor-motoran tuh, aduh. Biasanya tuh kalau abis motoran, kita lapar bro. Oh iya. Iya nggak bro, Gus? Biasanya lapar loh kalau Abis motoran tuh. Biasanya kalau lapar gitu tuh enak kita makan. Cepat nggak? Paham. Apalagi kalau bayangin aja dulu kita tuh seringnya kalau habis motoran makan ke Bandungan. Oh iya, sate kelinci. Sate kelinci di situ. Kita sate taichan. Sate taichan. Nah, ini sate taichan nih. Icip ya. Iya, iya. Asih enak banget. Gila sih. Gila sih. Panas bro. Oke, langsung aja nggak salah lama-lama. Kita spoiler dikit tadi kita mau bahas tentang motor. Ya, motor. Kalau kita bahas motor, autentiknya itu tentang AR bro. Oh, iya. Asoman Riders, salah satu klub motor Yang sekarang bubar. yang sekarang bubar, yang sempat memiliki masa kejayaan. Oh, pada masa itu. Pada masanya, bayangin aja, hampir setiap minggu kita touring, kita San Mori, muter-muter Semarang sampai ke Tilang. Coba deh, di sini langsung ada pendirinya. Halo. Kenalin dirimu coba. Gue tadi udah kenalan. Oh, udah kenalan. Oh iya. Doni Wiratama Muhammad. Yoi, dia salah satu pendiri dari Asoman Riders, salah satu klub motor yang katanya arogan. Ya. Nah, mampus nggak tuh? Klub motor lu dikata arogan nih. Wah, gimana bener? Nggak tahu, itu kan oknum. Temen-temen yang lain. Satunya siapa nih? Salah satunya apa? Tuh bagus tuh. Apaan? Belakang kamera, arogan deh. Iya. Tapi memang kalau dulu ya, kalau ngomong soal anak muda, anak motor, kalau nggak arogan tuh nggak anak motor bro. Iya nggak tuh? Iya, ada yang setuju ada yang enggak. Ya, kalau aku pribadi setuju sih. Oh. Bayangin aja tuh, kita masih umur 17-18 yang dikata masih mencari jati diri. Nggak mencari jati diri. Dia ingat tuh, kebun-kebutan tuh kayak, wih keren nih, motornya gede. Way of life, way of Yo, life. ya, Way of betul, life betul, aja. betul. Ya, gimana ya namanya anak muda sih kalau menurutku ya. Cuma nggak ada salahnya sih kita arogan. Toh kita dulunya. Toh juga motor juga kenceng ya. Ya, motor. Oh, yo. Motor dulu pak. Motor lu pak, kenceng pak. Motor saya 150 pak, cc-nya pak. Bayangin aja. Terpaut 500. Dia kalau motorku, motornya teman-teman yang 150, ngejar motornya dia, wah, aduh, pasti di belakang. Pasti di belakang. Tapi ngomong-ngomong soal motor nih, coba deh, langsung dari pendirinya langsung. Mungkin banyak nih teman-teman yang penasaran nih, AR tuh apa sih? AR tuh klub motor model apa tuh nih? Coba diceritain dong. Kalau nggak jelas. Emang aja, makanya kita mau jelasin di sini. Langsung aja dong. Dulu itu waktu SMA kelas 1 apa 2 ya? Iya, SMA tuh ya? Iya, zaman SMA itu. Gue itu punya kan, dulu kan punya Ninja 2,5. Ninja 2,5 FI. Warna merah. Warna merah. Warna merah. Betul. Dengan plat nomor yang cantik. 4444. Dan disebutin. Disebutin. Oh, enggak kayak ada. Banyak. Iya. Terus akhirnya kan gue itu suwung gitu. Oh, gue tuh mau main sama siapa ini kan? Mau touring gak ada temen, mau semori gak ada kawan kan. Terus akhirnya gue calling. Dulu tuh pertama kali gue pertama kali kumpul itu tuh sama siapa itu lupa ya. Itu ada 6-5 orang lah. Oke, awalnya berarti 6 orang gitu ya. Iya, itu gue lupa namanya siapa. Cuma yang lebih awalnya lagi itu ada Siapa tuh? David Rival. Stemba tuh ya. Iya, dulu itu gue sama dia itu sampai Kampung Rawa. Kampung Rawa di Ambarawa. Edan sih. Itu sampai situ, kita sampai sana. Oh, ternyata main jauh-jauh tuh enak ya. Naik motor tuh ya. Motor. Akhirnya gue pikir lagi, wah ini kalau gue bikin ke motor enak nih, temennya banyak. Akhirnya satu demi satu ada yang datang. Akhirnya gue ngajak ini, dia ngajak ini. Oke, berarti itu ceritanya pendirinya tuh salah satu dari 6 orang itu. Oh enggak, kalau yang
awalnya nginvite tuh mesti gua dulu. Oh, Yang kamu dulu ya, Oke. yang bikin pertama dulu tuh masih apa namanya sih? Grup chat. Oke. Line ya. Iya, lain. Ah. Belum jadi grup itu Oh, loh. masih Apa multi namanya? chat. Multi chat. Itu multi chat isinya dikit doang itu. Oke. 5-7 orang lah. Oke. Berarti awalnya tuh cuma 6 sampai 7 orang. Iya. Terus dari mulut ke mulut Dari ngajak mulut ke mulut teman-teman ngajak teman ke teman ya. Oke. Akhirnya sekarang jadi banyak. Sekarang di grup ada berapa tuh? 42 ya? gila sih. Sekarang ada 42. Dari 7 orang sampai 42 orang, gimana cara memanage waktu buat orang-orang seperti, ya kan, bayangin aja ya, di sebuah klub, organisasi apapun itu, pasti ada dong 1-2 anak yang tidak aktif. Wah, itu sengit banget sama Iya, iya. Dulu waktu SMA kan pas kelas 3 ya. Itu kalau diajak main susah semua itu. Iya. Gue ngechat yang ngerit tuh cuma 10. Gak ada yang balas. Ada yang balas cuma dikit. Oh, ada. Itu Apa Gus? Kasih balas. Aku balas. dia balas gak ikut. Oh, Akhirnya itu ya. Sempat ada anniversary juga ya? di aduh, lupa deh. Apa sih namanya? Kampung Kali. Bukan. Kampung Kalimantan. Tanjung Laut. Tanjung Laut ya? Nggak tahu. Kayaknya Tanjung Laut yang sebelahnya Kampung Laut tuh, lupa Ya. namanya tuh. Puri, daerah Puri lah. Iya, itu gua kita anniversary di situ. Yoi. Sekali pemilihan ketua anjing. Tahun. Ya. Oh, yang kita kumpulnya di poin itu ya, pemuda itu ya, Ya. yang dikawal. Oh, itu loh. dikawal. Yang dikawal. Terima kasih Faisal Irfan. Faisal Irfan. Terima kasih sudah memberi kami kan ini kayak pengalaman lah ya. Terus di situ tuh kayak kita bener-bener sih Pak ini kita muter-muter Semarang dulu. Semarang dulu. Yang tujuan Oh, akhirnya itu tuh di berapa tuh? 40 ya? banyak sih 40 motoran ya. Banyak tuh Dan itu sendiri. satu-satu semua. Iya. Gak ada yang boncengan, bener-bener gak ada yang boncengan. Patwal 2. Apa- Terima kasih Faisal Irfan sekali lagi buat pengalaman. Sekarang udah gak pernah dia. Sekarang dia udah mainnya mobil terus. Mobil. Oh, BMW. BMW. Tapi nggak apa. Dia kan lagi sibuk kan sekarang. Kapan-kapan kita ngobrol sama Faisal ya. Iya, iya. Aku tunggu nih. Bijar. Bizar. Oke, lanjut. Ketika kita lagi konvoy itu, Hmm. kita kan titik poin akhirnya kan di Tanjung Laut atau di Pajaran. Iya, Ingat gak sih kita pernah burnout tuh si Satria sama si Alam? Oh iya iya. iya. Gila sih, Ya, itu kalau aku jadi dia eman-eman sih Pak. Iya. Bannya tuh. Eman-eman ban ya. Kalau lu gimana? Pendapat Ya, lu? goblok. Ngabisin ban. Lam, Satria, Lu semua tolol. tapi memang ya kembali lagi ya anak-anak muda sih masalahnya masih kayak ya dia caper gaya-gaya tuh oke lah wajar banget Wajar sih. Ya sekarang malah kita kalau mau udah segini melihat mereka tuh kayak iya beneran kayak lu kenapa sih? iya sih tapi waktu dulu kita muda kayak kita tuh keren Keren ya? sekarang kita lihat anak muda yang kayak gitu kayak ya apa sih alay Ber-ber. berber ya itulah yang namanya anak muda teman-teman yang masih muda nakal sih tuannya dolar aku ya. Oke. Nah, lu kalau udah tua lihat seumuran kita tuh kayak Iya. Enggak. Bener, udah males ya. Udah males. Itu terjadi di AR, udah semakin tua udah malas motor. Udah air tuh orangnya udah sombong-sombong gitu. Udah merasa udah tua-tua gitu kan. Diajak kumpul nggak pernah anjing. Iya. Terus ngomong-ngomong soal AR nih, banyak banget acara yang kita support. Bukan berarti soal support uang ya, karena kan kita juga nggak ada duit, kan nggak ada kas, kita nggak jalan kasnya. Dulu kita kan ada kas ya. Ada, cuman ya yang namanya organisasi kan pasti ada yang Pas nggak bayar. bubar itu kasnya itu masih ada. Disedekahin ke masjid tuh. Serius? Alhamdulillah. Serius? Iya. Nggak tahu. Disedekahin sama Rama itu. Thanks Ram, thanks. Disedekahin sama Rama di masjid, ditaruh di infak ya. Infak. Keren loh. Keren. Bayangin aja orang-orang yang banyak dosa kayak aku, kayak dia, kayak Bagus, bukan dia, Bagus. Bagus tuh bukan contoh yang baik. Bukan. Jangan Jadi, contoh bagus. Bisanya bonceng doang, Pak. Iya. Nyusahin, Pak. Iya, Pak. Bensin pun nggak ada deh. Iya, gedut. Bikin bete kalau bonceng, mukul-mukul. Ya, bercanda-bercanda. Oke, bayangin aja kita flashback dulu lah. Ya flashback. Dan zaman-zaman 2016-an. 2016. Itu kita masih kelas 1 dan kita masih zaman-zamannya SMA tuh pensi. Oh iya ada pensi dulu. Iya. Sekarang udah nggak ada ya? Corona. Oh iya. Corona. Enggak, sebelum ada corona juga nggak boleh sekarang kan? Sekolah masih Sekolah masih. Semasa udah enggak ya kayaknya. Sedih gue tuh sebagai alumni sedih gue. Kita tuh dulu waktu pensi Semarang Riders AR ini sering banget nih bikin kayak ngasih support buat acara-acara kayak gitu dalam bentuk
konvoy, Ya, konvoy, konvoy. ataupun touring mini touring lah, muter-muter Semarang buat promosi atau Konvoy itu ya, pensi ya. yoi konvoy memperkenalkan pensi. Dulu tuh berapa kali? 3 kali itu ya. Kita kalau konvoy pensi dua. SMA lu sama SMA-nya Faisal. Oh, SMA 1 Iya kan? Nah, ingat kan? Kalau yang lain AR tuh juga support dalam bentuk pengawalan artisnya. Kayak kita backup kayak ya rame-rame aja lah di belakang. Kayak takut kalau backup aja sih. Itu terjadi di SMA ku sama SMA SMA ku doang. Yang awal artisnya SMA ku doang. Tapi kalau SMA mu sama si Faisal kan ke arah itu kan Promosi ya. promosinya. Promosi itu kan juga naikin nama dikit lah ya. Yoi. Yo, air harus naik nama. Harus naik nama. Ada Faisal Irfan. Ada Doni Wiratama Asik. kan. Tapi lama bubar, Pak. Ya, udah sekarang udah bubar. Iya. Tapi ya menurutku tuh kurang banget sih kalau misalkan kita sayang gitu loh, kenapa kita harus seperti ini. Bayangin aja tuh, kita hampir setiap minggu kita kita sunmori, hampir setiap ada pensi kita bantu support. Kenapa? Menurut lu kenapa nih kok kita bisa sampai di titik ini? Ya. Yang notabene kita nggak pernah kumpul, ngechat di grup cuman diri doang. Itu kenapa tuh kira-kira? Dalam artian apa dulu nih? Ya kayak kita tuh pingin kayak dulu lagi gak sih? Iya, gue justru pengen kayak dulu lagi. Cuma kan sadar lah, kita tuh juga umur kan udah makin tua lah ya. Maksudnya kan umur gak mungkin stuck di umur 17 terus kan. Betul. Ya mungkin lambat laun mungkin kesibukan mulai ada. Oke. Ya, orang-orang teman-teman juga udah mulai kuliah, sibuk pada ngerjain tugas. Ada problem dari yang kita nggak tahu. Oke. Makanya kita kan juga memaklumi. Aku pun juga waktu itu juga memaklumi karena aku jadi dulu juga sibuknya tuh pendaftaran juga kan. Oke. Sampai motornya dulu dijual dulu. Yang ninja merahmu itu. Iya, kalau Ninja Merah tuh dijual gara-gara crash, Pak. Teman-teman, di balik tubuh kuatnya Doni, tapi dia punya story gelap ketika naik motor. Ada guys, ada. Wah, itu banyak sekali guys kalau ada mau tahu. Coba deh ceritain, aku pun kayak ya Allah, Doni. Aku dengar kabarnya dari grup. Doni crash, Doni kecelakaan. Kalau crash tuh 3 kali. Crash tuh 3 kali. Pertama itu yang di Simpang 5. Oke. Ditabrak. Oke. Dia mau lurus, dia belok. Oh. Arah ke Gramet. Arah Padaran. Ya, akhir terus. Sebenarnya mudah ya. Monggo. Terus yang kedua itu crash waktu pulang dari rumahnya Faisal. Malam-malam hujan itu. Biarkan itu ya? Iya hujan. Nah, deketnya itu, deketnya Bang Beri. Oke. ATM. Amin. Crash, dia mau belok ke kanan, mau lurus, tapi kan dia kalau udah misalkan ada motor nih, dia mau belok ke kiri, kan cuma kan jalurnya kan ke sana. Ya, dia langsung ke tengah. Ya sih kan dia minggir dulu kan. Tutup dong. Ya, gua langsung hujan terus tuh. Nabrak, wah ngosek semua tuh. Motor lu. Wah, motor gua hancur, Pak. Hancur. Padahal abis modif. Duit hilang. Duitnya hilang. Udah ke kiri nih, ke kanan aja. Itu yang kedua. Terus yang tabrakan terakhir itu waktu gua sama Irgi, sama Adiel. 3 orang kita arah ke Borobudur. Kapan tuh? Udah lama cuy, itu masih zaman SMA. Kok nggak tahu? Lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Padahal gue ngechat di grup waktu itu kan jatuh. Nggak tahu. Itu bukan crash sih, tapi jatuh sih sebenarnya. Jatuh sendiri. Jatuh, iya. Kenapa Gue tuh? mau belok ke kiri, ternyata aspalnya tuh Naik. aspal sama tanah itu segini, Pak. Aduh. Dia kayaknya banyak kan selip. Ini selip. Wah, langsung. Tapi nggak kenapa kan? Gue nggak nama. Selama 3 kali itu nggak kenapa. Nggak kenapa-napa. Nggak pernah patah kan? Gue nggak ada. Semua masih sehat nih, Pak. Masih Nggak ada bisa. jahit kan? Nggak ada. Tapi motornya, Tapi motornya, Pak. Pak, modifnya, Pak. Gue tuh luka lu nggak apa-apa. Motornya itu. Sampai kerja. Doni tuh rela banget nih, motornya dijaga banget. Dia mau ngapain nggak apa-apa, mau luka apapun nggak apa-apa. Asal motornya nggak rusak. Motornya cuma di kasusnya dianya aman. Dianya aman, motornya rusak. Motornya Pak, abis Pak. Tapi beneran deh, bayangin aja tuh. Motor anak AR, motor lu deh, motormu, motornya Faisal, motornya Adial tuh kan gila tuh ya Don, modifnya tuh. Itu sayang nggak sih kalau kamu bawa motor gitu sampai ke touring gitu kan apalagi Nggak sayang sih sebenarnya itu kan
gue modif demi kenyamanan gue. Oke, bukan buat gaya-gayaan doang kan? Gaya itu bonus sih. Bonus. Kayak lu fitness tuh yang dicari ki sebenarnya bukan sehatnya tapi badannya. Gue kebalik sih gitu. Oh gitu. Iya, gue kalau fitness gue nggak penting sehat apa enggak, gue yang penting badan gue bagus. Sehat tuh bonus. Yoi, Tapi sehat itu bonus bro. Iya, tapi kalau orang-orang ngomong sih fitness tujuannya untuk sehat. Cuma jadi badan bentuk itu bonus. Cuma gue kebalik. Gue suka badan gue bagus daripada gue sehat. Itulah Doni, dia memikirnya tuh beda deh. Beda. Oke, ngomong-ngomong nih soal modif motor yang hedon kayak gitu, bayangin aja, eman gak sih kalau dibawa ke Kopeng? Enggak Kan kita notabene sering banget nih ke Iya, Kopeng. iya, Kopeng. San Mori ke Kopeng, San Mori ke Ungaran, ke Bandungan. Eman gak sih, bayangin aja motor di knalpot brong, pasti kalau di suhu motor dong. Dulu gue knalpot itu nggak brong. Enggak tuh. Iya, knalpot itu nggak brong. Dulu gue knalpotnya masih standar. Yang brong itu Faisal. Bukannya pakai Aquapovic kamu? Bukan. Oh bukan. Dulu kan bukan. Gue pakai standar. Oh, Pernah pakai Aquapovic cuma benar doang itu. Karena KW. KW dari mana? Ya, rahasia. AR itu sering banget nih ngecengin ya anak-anak yang naik motornya oke, Ninja, zaman itu kan Ninja oke ya, tapi kenapanya Akralingga, Aquapovic dari Purbalingga. Nah, itu Kenapa tuh? dulu tuh zaman-zamannya itu, Pak. Soalnya kayaknya dia yang mulai. Dia yang mulai. Dulu tuh zaman-zamannya knalpot tuh harus ori, Pak. Yoi. Wah, gila lu pakai knalpot tapi pelangi-pelangi itu kan kayak wah, lu motor mewah tapi knalpot tuh pelangi. Enggak boys lah. Sepakat banget sih. Kayak lu tuh harus lu gaya-gayaan harus punya modal. Lu beli motor mahal. Masa lu modifnya KW? Ibarat lu pakai apa namanya? Apa sih? Lu pakai sepatu tapi sepatu lu KW. Kan nggak kelihatan. Samanya kayak knalpot kan? Bener Gus. Bener. Kalau mau pakai sepatu, Lu pakai sepatu KW, orang tuh mesti nggak ngeh gitu kan? Nggak ngeh kan? bener. Cuma lu kalau pakai knalpot KW ketahuan cu. Yoi, beda ya soalnya ya. Suaranya beda, bentuknya beda. Sama Cobra. Kayak dia tuh moncongnya ke atas. Iya, Dia kan turun nih ya. Jangan halus lah. Halus. Oke, lanjut ngomong-ngomong soal touring nih. Pengalaman apa sih touring yang paling berkesan di AR? AR tuh sering banget San Mori. Aku tuh sampai mengagung-agungin AR. Dulu bener-bener kayak aku bangga dari AR. Wajib. Minggu San Mori wajib karena bangun jam 6 tuh susah apa? Susah jam 6 baru sampai Kita tuh minggu bangun pagi. Yo, Gila. setiap minggu kita pasti San Mori bangun jam 6 pagi. Kalian para cewek nggak tahu ya. Cewek nggak tahu. Kita kalau minggu mesti bangun kasih. Yoi. Demi Sumori. Demi San Mori, bukan buat masak. Jangan. Dia sekarang masak. Sekarang masak. Demi Sumori. Yoi. Gimana tuh? Cobain cerita pengalamanmu paling berkesan ketika touring atau San Mori deh. Kalau pengalaman paling berkesan dan paling diingat sampai sekarang itu pas pakai itu loh Scorpio dulu. Scorpio, oh iya. Dulu kan gue sempat punya Scorpio tuh, Scorpio Scramble. Scramble. Nah, bentuknya ada modifan kan. Touring kemana bro? Itu kita ke Taman Pak. Oh, kita ke Tawangmangu. Udah kan nyampe sana kan. Udah foto-foto dan lain-lain, ya kan nongkrong di warung pinggir. Pulang. Apa ada trouble ya di motor gue? Iya, motornya itu di awalnya kalau nggak salah tuh di itu ya, selebor. Ya, selebornya tuh dia lepas. selebornya mau lepas sama bautnya yang buat ngaitin itu apa namanya? Ban As. velg. Oke. Ya, itu apa namanya? Velg AC. As ya Gus ya. Nah, itulah pokoknya bautnya tuh udah gak ada pengamannya, jadi kalau dibuat jalan jauh udah gak aman. Akhirnya kita nunggu di situ sampai dari siang sampai maghrib ya. Dari siang harusnya kita pulangnya tuh bisa sore, tapi kita sampai malam baru bisa cabut dari Solo. Ya, ini gara-gara gua. Gara-gara Pak Gara-gara Pak Doni. gara-gara motor gue sih. Tapi ngomong soal motor mogok kayak gitu ya, itu gila sih sampai 5 jam loh itu di Solo. Iya. Kita di Solo tuh stay dari bener-bener jam 2 siang sampai jam 7 malam baru kita jalan lagi. Baru kita jalan. Nungguin gua doang. Akhirnya ditinggal lagi. Iya, tahu gitu tinggal dari awal Pak. Tapi ya nggak apa-apa sih ya, namanya orang satu keluarga itu udah saling backup dan saling support kan ya. Yoi enggak? Iya, itulah AR. Itu AR. Dulu pas Jaya. Pas ya. Sekarang udah. Iya. Nah, Sadar nggak sih kita tuh kalau tos
AR bubar, ya kan? AR bubar bener. Jadi Itu Faisal tuh yang buat tuh, Sam. bully aja guys. Faisal Irfan. Bully. Next time aku ajak ngomong ya sama Gus. Itu harus diundang sih soalnya dia tuh kalau nggak ada dia, Sony itu nggak bisa keket. Sebaliknya nggak ada dia pun, nggak ada dia Sony nggak bisa keket. Ya. Saling backup. Faisal tuh kan diajak dulu. Oh gitu. Ya dulu Faisal join itu diajak sama Diki. Diki teman SMP kan ya. Iya. Oh berarti itu notabene teman-teman SMP. Iya. Dari teman-teman SMP-nya mereka terus dia. Diki teman SMP ku. Berarti dia join pas SMA bener sih. Iya bener kan. Iya, Sony itu datang itu udah kayak donat. Udah kayak kentang aja. AR paling gendut dulu Faisal. Gemuk banget, Ya, gila. Dia sekarang udah kurus. Mungkin udah kena masalah hidup lah ya. Udah kena pikiran tuh. Bisnis kopi gila ya. Dia dulu gitu. Kita kurus. Yoi. Gue dulu keker sekarang gendut sih. Kelihatan sih dia makmur. Kalau Faisal pusing tuh pasti. Gue makmur. Sorry ya. Tapi ngomong-ngomong soal balik lagi ya ke pensi ya. Itu tuh kita tuh sering banget kita dimintain tolong dari sekolah-sekolah buat mengundang patwal. Apa? Kolaborasi dengan patwal dari Polda ya. Dimintain tolong buat kayak kerjasama lah buat ngawal artisnya. Kayaknya kamu ya yang maju ya? Yang buat proposal patwal itu mesti jelas Faisal. Oh Faisal. Bukan, aku cuma bagian mimpin konvoy lah sama Irgi. Oh Irgi ketua. Irgi ketua guys. Sekarang udah gak aktif guys, dia di grup guys. Sekarang dia jadi ternak kucing guys. Ternak kucing dia buka bisnis tuh. Dia buka bisnis pakanan kucing lah dan belerang lain. Nah, kawan-kawan bisa diundang sih. Lu harus tuh kesana tuh. Iya boleh banget. Ya, tuh. Terus akhirnya kalau bagian itu proposal patwal itu bagiannya Faisal. Jadi gue selama di AR cara patwalnya gimana gue nggak tahu. Oke, berarti notabene tuh yang ngurus patwal itu Faisal, tapi yang mengkoordinasi ketika dia ya aku udah sama Iki. Oke. Sebagai ketua dan sebagai itu ya, founder tuh bukan berarti soal pemilik doang, tapi kayak penggagas gitu loh. Penggagas jelas. Karena takutnya kalau nggak gitu nggak bisa dikontrol sih. Iya nggak sih? Betul. Oke. Kalau udah ada patwal, biasanya kita di belakangnya persis kan. Kalau aku di belakangnya persis, karena aku suka banget nih lihat motor patwal di guntingnya suka banget tuh. Kalau kamu sendiri nih, posisi konvoy di AAR paling seneng tuh di bagian depan, belakang, tengah, sweeper kanan kiri atau waktu pensi itu mesti kalau konvoy gue sama cewek. Serius? Iya, pas aku masa konvoy kan aku sama itu Wanda. Gue konvoy, jadi gue bawa cewek gitu. Yang sekarang di pacarnya. Iya, dulu udah pacaran. Udah pacaran. Kita udah 4 tahun guys. Udah 4 tahun. Akhirnya jadi menemukan cinta. Bukan di motor lagi cintanya. Bukan di motor. Dia itu ya sampai di don. Kan gue liat cewek lah wes, aja gue sepeda motor. Sampai digituin. Duit boros buat spare part motor. Yoi, tapi sekarang udah. Jangan lebih boros. Imbang. Lanjut dong. Dulu kan sambil ngawal konvoy, Iya. sambil bawa cewek. Keren enak aja itu. Ya udah gitu sih. Paling tetap di depan ya paling. Paling posisi paling enak ya jelas di depan. Kenapa tuh? Kenapa kok seneng banget di depan? Karena kamu bakal dilihat orang. Enak sih, nggak ketinggalan sih. Bener. Depan ada polisi. Yoi, pengalaman AR ya paling bete itu kalau kita konvoy Mesti putus. Yoi, karena pasti kayak nggak bisa dempet loh. Tapi menurut gue ya Don, ketika kita konvoy dempet itu juga bahaya. Karena kalau depan rem dadak tuh kita bisa dari belakang nyeruduk gitu loh. Makanya kalau aku pribadi suka depan sih. Depan tuh aman. Nggak ketinggalan juga Nggak pasti. ketinggalan. Yoi sih. Apa ya harapan? Mungkin ada nggak sih harapan kamu buat pribadimu di AR yang sekarang dan mungkin buat AR ke depannya? Harapan ke depan. Karena kan yang nggak bisa dipungkiri juga kamu kan sebagai founder, Nggak mungkin pembentuk lah. Iya, nggak Salah satu mungkin pembentuk. dari founder lo masa mau ngebubarin nggak? Iya nggak mungkin. Jadi mungkin harapan ke depannya kan gue juga udah sering ngomong sama Irgi. Piye naik itu piye.
aku sama Edi tuh sepakat jangan bubar. Lu sama Edgy udah sepakat jangan dibubarin. Iya, jangan dibubarin. Sampai sekarang nih. Iya, sampai sekarang. Karena kita tuh bertahan ya gara-gara kita ini lagi sibuk-sibuk. Oke. Orang masih kuliah, gak mungkin lah kalau misalkan kita kayak gini gak punya kesibukan sendiri-sendiri. Betul. Gue juga sebagai founder, sebagai TV juga sebagai ketua nggak mungkin maksa orang untuk riding sedangkan mereka lagi sibuk. Oke. Jadi kepentingan mereka selesaiin aja sendiri karena kita nggak maksa ya. Ya kan jadi seperti ini. Berarti AR yang sekarang tuh bukan bubar ya? Bukan bubar. Aku klarifikasi langsung ya. Berarti AR yang sekarang tuh bukan bubar. Akhirnya sekarang bukan bubar, cuma masih dalam waktu istirahat. Vakum ya. Mungkin kalau mereka udah punya kerja semua, udah mapan lah, kita mungkin kumpul lagi. Irgi sama aku udah sepakat kayak gitu. Lu besok kalau udah mapan, kalau udah punya kerja, udah siap lah. Udah kita bikin lagi lah, kita reborn lagi AR. AR Reborn. Gila nggak tuh? Terus harapan udah nih. Ada nggak sih rencana terdekat nih, dekat-dekat ini buat nge-reborn kayak nge-rebranding lagi lah AR? Ada sih. Dengan cara mungkin regenerasi lah atau mencari adik-adik nih yang baru mau dia rekrut lagi. Ada nggak sih? Ada, cuman itu dalam arti dulu kan kita kan 150 ya. Motornya. Iya. Cuma kan sekarang itu ya kalau lihat dari sekarang ya anak-anak muda ya, itu mainnya semua tuh pada Matic ya. Oh iya, aku benci yang Matic sekarang. Iya, karena kan udah Matic. Sedangkan kalau kita dulu kan kemana-mana rata-rata motornya kopling ya. Yoi. Iya, makanya kan cowok tuh. Iya, makanya kalau ngajak anak-anak sekarang kayaknya udah susah karena mereka mesti juga punya kelompok sendiri. Oke. Mesti mereka juga punya grup-grup dan klub motor sendiri. Dalam artian mereka mesti misalkan motornya ini, dia mesti ikutnya klub motor itu. Oh, contoh dia motornya Vario nih. Ya, Vario. Vespa misal. Vespa kan juga ada komunitasnya sendiri. Oh, Nggak mungkin kita maksa dia untuk ngajak ke kita, sedangkan kita ini rata-rata dulu kan naiknya motor koplingan semua. iya. Karena AR sendiri terkenanya motor Kopling. cowok. Iya. Cowok banget nih AR nih, Iya. buat gaya-gayaan. Naked fairing pasti banyak. Tapi juga nggak menutup kemungkinan sih kayak kita tuh masa kita nggak regenerasi dong. Maksudnya kayak kita ya bukan maksain sih, tapi cuman yang notabene AR itu motor cowok 150-an. Sekarang kita oke lah, kita membuka hati buat menerima nih. Mungkin sih bisa ya, cuma gue lagi nunggu keputusan bersama. Gue gak mungkin mau nge-reborn bangkitin lagi, tapi gue sendiri. Gak mungkin kan? Gak mungkin bisa. Sedangkan sesuai kesepakatan AR dulu itu kan waktu anniversary ketuanya bukan gue. Gue kan cuma sebagai founder. Nah, ketua yang sebenarnya itu Irgi ya. Jadi mau nggak mau kalau ada AR, ada mau ada acara apa-apa, ada masalah apa-apa, Irgi harus masuk, harus ada. Jadi gue nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Gila sih. AR itu ya. AR, Semarang Riders, arogan pasti. Ih, gila sih. Aku sampai sendiri tuh kayak dicap segini loh. Wah, kayak AR kayak arogan banget sih gue. Ya tapi ya. Ada kayak gitu ya? Ada bro. Serius tapi ya nggak masalah buat. Dulu ada ya itu ya, sering dibully. Sering banget sih. AR arogan patwal tok. Karena ketika aku pribadi kalau diecengin seperti itu, wah rahasia kita AR arogan. Aku bakal namanya sih. Oke, di casing luarnya kita arogan, cuman di dalamnya itu kita kayak aku pribadi nyaman. Meskipun diecengin tuh aku pribadi masih gini banget sama AR sampai sekarang. Dan itu bener omongan kamu sih. Meskipun sekarang kita sibuk, mungkin kedepannya kita akan itu ya. Mungkin ada lagi lah. Ada reborn lagi karena itu kayak relasi sih buat aku. Mungkin, karena kalau gue dulu mungkin nggak bikin AR ya, gue nggak kenal Sony. Gue nggak kenal Faisal, gue nggak kenal One Step. Gue nggak kenal Andre. Andre teman SMP gue. Cuma kan dalam artian gue nggak tahu Andre itu kayak gimana. Gue nggak kenal Iska. Iska kan. Padahal kita itu bertiga tuh basicnya tuh dari AR semua. Iya. Yang membangun usaha baru. Iya. Jadi yang nggak jauh-jauh dari kerjaan AR kan. Iya. Coba waktu itu gue gak bikin AR Semarang Rider, mungkin gue nggak tahu Pijar. Kita datang ke Pijar bukan sebagai teman,
sebagai customer doang kan. Iya. Kalau kita nggak ada AR, bener. Gue mesti nggak tahu Faisal tuh siapa. Iyo, Padahal Faisal tuh SMA 2. ya deket banget, beneran deh. Gue sekolahnya di SMA 1. Ya, Untung Diki ngajak. betul. Itu maka dari itu AR tuh bagi gue tuh tempat relasi lah. Oke, mantap sih. Bener, relasi itu penting dan itulah yang diartikan sebagai relasi. Menjalin hubungan itu penting buat kedepannya juga sih. Mungkin kalau sekarang kita belum nemu kayak penting-pentingnya ya. Iya. Cuma kedepannya, bener. Lu mau ikut klub apa kek, mau temenan sama siapa, lu nggak tahu kedepannya gimana. Yang penting lu jalanin relasi lu dulu. Oke. Gue dulu nggak tahu mau jadi apa nih mereka, aku juga mau jadi apa kan nggak tahu. Ternyata sampai sekarang, ternyata teman itu penting banget sih. relasi itu penting. Ya. Mungkin ada kamu mau closing mungkin atau bagaimana? Saya mau menikmati sate taichan idaman nih bener-bener nggak ada obeng sih. Ya udah gue mau terima kasih sih buat True Inspire untuk undang gue. Dan Sama-sama bro. tapi satenya enak kan? Gila, sate taichan idaman Sopiadi di food courtnya ya. Iya. Buat teman-teman yang mau pesan bisa lewat GrabFood atau mungkin langsung calling lewat ownernya langsung bisa, atau mungkin lewat Panda sebagai partnernya dia. Ya. Lanjut Don. Ya, gue mau ngasih closingan aja sih. Gue dari Doni Rata Muhammad, sebagai founder Semarang Rider, terus dan sate taichan idaman. Wih, tetap. Nanti buat alamatnya sama Instagramnya kita taruh di link deskripsi ya. Relasi itu penting bro. Relasi itu penting. Dan jangan pernah lupain temen. Jangan kacang lupa kulit bro. Gila sih. Makasih. Oke sih, terima kasih buat Doni. Sukses buat bisnisnya One Stop Garage, sate taichan idaman. Buat AR juga makin jaya ke depannya. Semoga kita cepat rebound. Buat lo yang mau motornya rusak, motornya trouble, mau Vespa, mau apa, mau motor trail, lo ke atas aja tukang Ungaran tuh One Stop Garage. Itu bisa bener motor apa aja cuy. Lu mau Vespa lu pelan, dikencengin di sana bisa tuh. Oke, next kita mau ke One Stop Garage ya. Ya. Aku minta izin sekalian sama salah satu pemilik. Oke, boleh kan? Aku Boleh, main ke boleh, atas. boleh. See you. Baik.